Di beberapa hari lalu, selalu dan setiap tahun masih ada pertanyaan terulang. Diulang berkali-kali. Bagaimana hukumnya mengucapkan Selamat Natal? Itu setiap tahun. Sudah dibahas oleh ulama, sudah dijelaskan oleh Majlis Ulama Indonesia, tapi masih menjadi pertanyaan setiap tahun. Saya ingin bertanya kepada jamaah, apakah anda sudah tahu arti Natal? Arti Natal adalah kelahiran dan selamat atas kelahiran. Dan kepercayaan mereka, kelahiran itu adalah kelahiran Nabi Isa, yang dinamakan oleh mereka Yesus, anaknya Tuhan. Ketika mereka merayakan hari itu, berarti mereka merayakan kelahiran anak Allah. Kita sebagai orang Muslim sudah belajar, bahkan sudah hafal, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Tidak punya anak yang tidak beranakan. Berarti kalau Allah tidak punya anak, kita sudah percaya dan yakin Allah subhanahu wa ta'ala Maha Esa, Al-Wahidul Ahad, Al-Hayyul Qayyum, Maha hidup dan Maha berdiri sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala Maha berkuasa. Allah subhanahu wa ta'ala Maha kaya, tidak tergantung kepada makhluk siapapun. Tapi kalau kita mengucapkan Selamat Natal atas kelahiran anak Tuhan, berarti kita sendiri sudah mengingkari Qul huwallahu ahad. Ada orang berkata toleransi, kita kan basa-basi. Bagaimana kalau mereka mengajak kita makan babi? Boleh enggak basa-basi? Makan babi basa-basi demi mereka. Kalau memang boleh makan babi, boleh ucapkan Selamat Natal. Kalau sudah yang namanya babi haram dalam agama Islam, padahal itu hukumnya haram, belum sampai ke syirik, belum sampai ke kufur. Kira-kira mana dosa yang lebih besar? Mengucapkan selamat atas kelahiran anak Allah atau makan babi? Jelas dosa jauh lebih besar kita berkata Allah mempunyai anak. Kita tidak, Islam tidak melarang kita bersahabat dengan orang yang beda agama. Islam tidak melarang kita berbisnis dengan orang beda agama. Islam tidak melarang kita bertetangga dengan orang beda agama. Islam tidak melarang itu. Yang aku heran, semua kebebasan dalam agama dibolehkan. Bergaul dengan mereka, silaturahim dengan mereka, jalan-jalan dengan mereka, berbisnis dengan mereka, pinjam uang dengan mereka, bagaimana sama-sama hidup dengan mereka, bertetangga dengan itu semua tidak ada larang. Ketika datang hanya Selamat Natal, oh kenapa Islam susah? Subhanallah, anehnya manusia. Banyak hal yang dibolehkan, kenapa fokusnya hanya begitu saja? Mengapa susah mau mengucapkan? Kita harus menunjukkan, walaupun kita diajarkan menghormati beda agama. Rasul hidup di tengah masyarakat yang di kufar Quraisy di Makkah, hidup di Madinah dengan tetangga orang Yahudi, tapi Rasul SAW tidak pernah mengikuti perayaan mereka. Rasul tidak pernah mengikuti mengucapkan selamat hari-hari raya mereka, tapi Rasul tetap tetangga mereka. Rasul silaturahim kepada mereka. Rasul tetap berbaik dan sahabat dengan mereka, bahkan berbisnis dengan mereka. Harus kita berprinsip sebagai orang Muslim. Hal yang terkait dengan akidah, mohon maaf, tidak ada tawar-menawar, walaupun orang tua sendiri. Di luar itu, saya baik, sahabat, memberikan yang baik untuk semua orang. Siapapun, bahkan Islam menilai memberikan pahala yang besar bagi orang-orang yang memberikan perhatian kepada binatang. Saya yakin anda semua sudah hafal hadis seorang wanita yang memberikan air minum kepada anjing. Allah ampuni dosanya. Padahal anjing di hukum Islam najis dan haram.
tapi Allah melihat perbuatannya, biarpun anjing najis, tapi karena berilaku baik, memberikan kasih sayang kepada binatang, Allah menilai itu. Bagaimana kalau kita kasih sayang kepada manusia? Kepada binatang saja pahala besar, apalagi kepada manusia. Jangan salah fahami, kalau kita dan ulama-ulama kita melarang kita mengucapkan selamat Natal, jangan anda merasa Islam itu tidak mau menerima toleransi dalam tengah masyarakat. Islam adalah teroris, Islam adalah keras. Tidak. Semua dibolehkan, tapi dalam hal yang terkait akidah, kita harus tahu diri. Jangan sampai kita merusak akidah kita tanpa kita tahu, tanpa kita sadar. Akhir hayat kita, na'udzubillah, kita ingin ucapkan kalimat syahadat, ternyata tidak bisa mengucapkannya karena kita sudah keluar dari Islam tanpa kita merasakan. Harus kita berbanyak istighfar, harus kita membela dan menjaga akidah kita, karena akidah itu tidak bisa dibeli, karena akidah itu adalah modal hidup kita, bahkan bekal keselamatan kita nanti di hadapan Allah hari kiamat. Bahkan orang-orang yang terjaga akidahnya, walaupun disiksa di neraka sebab dosa maksiat, tapi tetap diselamatkan karena tidak boleh orang kekal di neraka Jahannam karena dia masih membawa dua kata syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nabi Isa adalah nabi yang mulia, bahkan beliau membawa berita gembira kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang dihapuskan dalam kitab Al-Injil. Padahal Nabi Musa sudah menyampaikan berita gembira, akan datang setelahku orang yang mulia bernama Nabi Muhammad, di riwayah bernama Nabi Ahmad, dan dua-dua Ahmad dan Muhammad artinya orang yang terpuji. Nabi Isa orang-orang nabi, dan tidak sah iman seorang mukmin kalau dia tidak percaya kepada Nabi Isa, bahkan kepada seluruh nabi. Dan kita sudah hafal rukun-rukun iman, di antaranya percaya kepada seluruh nabi dan rasul. Tidak sah iman kita kalau kita tidak percaya kepada Siti Maryam sebagai ibunya Nabi Isa, yang Allah berikan kemuliaan, bahkan Allah berikan mukjizat yang Allah kekalkan beritanya di dalam Al-Quran. Kun fayakun, seorang ibu bisa mempunyai anak tanpa ada suami. Dan saya pernah sampaikan, kalau memang Nabi Isa dan Siti Maryam benar-benar dimuliakan di dalam ajaran dan agama mereka, tolong tunjukkan di Taurat mana atau di Injil mana yang ada satu surah yang bernama Siti Maryam, atau surah yang membawakan berita Nabi Isa alaihi salam. Tapi subhanallah, di dalam Al-Quran, siapa istri Nabi Muhammad yang kita semua tahu? Siti Khadijah. Siapa istri Nabi Muhammad yang dicintai? Siti Aisyah. Dan banyak istri-istri yang lain. Tapi tidak ada satu surah pun yang bernama surah Khadijah atau bernama surah Aisyah. Tapi karena kita umat Islam memuliakan Siti Maryam, memuliakan Nabi Isa alaihi salam, Allah turunkan Al-Quran yang kita baca, dan Allah kekalkan Al-Quran sampai hari kiamat. Ada satu surah lengkap dari awal sampai akhir, namanya surah Maryam. Dan saya ingin, kalau anda punya kenalan orang-orang non-muslim, boleh anda hadiahkan hanya surah Maryam dengan terjemahan, supaya mereka tahu persis kapan kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Yang mereka percaya kelahiran Nabi Isa atau kelahiran anak Tuhan tanggal 25 Desember. Padahal di dalam Al-Quran, kelahiran Isa itu adalah di musim turunnya buah kurma yang dinamakan rutab. Rutab itu adalah kurma separuh atau setengah matang. Itulah musim tidak boleh dan tidak mungkin bisa berbuah pohon kurma di musim dingin, di musim salju. Harus musim panas, bahkan panas sekali, baru bisa berbuah. Allah ceritakan persis
keadaan kelahiran Nabi Isa, tapi mereka merubahkan dalam sejarah dan mempalsukan cerita Natal, menjadikan 25 Desember yang menjadi hari-hari biasa, hari dingin dan hari sejuk. Yang kita lihat sekarang di negeri barat memang musim salju, musim dingin, termasuk di negeri Arab sendiri. Oleh karena itu jamaah sekalian, jangan pengaruhi dari media yang benar-benar nyata, yang batil-batil nyata. Kita harus menjaga akidah dan tetap kita berakhlak baik sama semua orang. Siapapun agamanya, apapun agamanya, kita berbaik sama semua orang. Mengapa? Karena kita membawa pesan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu akidah kita. Rahmat bagi seluruh alam, rahmat bagi binatang, rahmat bagi pohon-pohon, rahmat bagi seluruh makhluk, rahmat bagi manusia, rahmat bagi non-muslim, rahmat bagi sesama muslim. Dimanapun kita berada, membawa perjuangan Nabi Muhammad rahmatan lil alamin.